Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan tentang konsep future value. Di dalam materi ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama terkait dengan konsep dari future value itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana cara menghitung future value dengan menggunakan rumus yang ada. Dan yang ketiga ada ilustrasi, dan yang terakhir adalah latihan. Nah, di dalam konsep future value, teman-teman perlu ketahui apa sih yang dimaksud dengan future value. Future value ini adalah konsep di mana ketika teman-teman ingin menabung atau menyimpan uang, tentunya ingin mengharapkan uang yang disimpan itu berkembang atau bertambah. Nah, bertambahnya uang di dalam tabungan ataupun uang yang disimpan di bank itu biasanya bertambah karena adanya bunga. Jadi future value ini artinya apa sih? Future value ini adalah nilai yang disimpan atau uang yang disimpan saat ini akan bertambah di masa yang akan datang karena adanya bunga. Nah, seperti layaknya gambar ini ya, kalau misalnya teman-teman menyimpannya dalam celengan, jelas tidak ada bunganya, tetapi ketika teman-teman menyimpannya di dalam bank atau menyimpannya di dalam koperasi atau bank perkreditan rakyat layaknya seperti tabungan, tentunya uang yang kalian simpan akan bertambah. Oleh karena itu, untuk menghitung future value sendiri ada rumusnya. Yang pertama di sini adalah future value tahun ke N, tahun yang akan dicari. Lalu PF itu adalah merupakan present value atau disimbolkan dengan VV, di mana nanti teman-teman bisa melihat kondisi present value ini berdasarkan dengan nilai uang yang dimiliki saat ini. Lalu ditambahkan dengan dilanjutkan dengan dikalikan dengan 1 plus K pangkat N. K ini adalah bunga, sedangkan N ini adalah tahunnya. Nah, biar teman-teman tidak penasaran untuk melanjutkan bagaimana cara menghitungnya, maka kita lanjutkan untuk diilustrasi. Jadi, ilustrasinya di sini ada keterangan bahwa Anton memiliki uang sebesar Rp5.000, lalu tingkat keuntungan per tahunnya 20%, dan tingkat ini tetap selama 5 tahun. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah uang Anton 3 tahun yang akan datang. Tentunya kalau teman-teman lihat di sini untuk bagian uang yang dimiliki adalah jumlahnya 5.000. Nah, jumlah uang yang dimiliki itu disebut dengan present value. Sedangkan untuk tingkat keuntungan per tahun itu disebut dengan istilahnya kalau di dalam rumus adalah notasinya K atau keuntungan yang diperoleh. Lalu diminta teman-teman menghitung 3 tahun yang akan datang. Nah, ini disimbolisasi dengan huruf N. Dengan kata lain, nanti teman-teman mencarinya berdasarkan jumlah tahun yang diminta, yaitu 3 tahun. Oleh karena itu, selanjutnya tahap yang akan kalian lakukan adalah menghitung dengan cara menentukan dahulu present value-nya apa, tingkat keuntungannya apa, dan tahunnya seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, uang yang dimiliki saat ini sebesar 5.000 atau uang yang dimiliki sekarang itu Rp5.000, sehingga ini adalah nilai dari present value. Lalu untuk tingkat keuntungan yang akan diterima itu 20%. Lalu kita diminta untuk menghitung uang 5.000 yang ada saat ini kalau ditambah dengan bunga selama 3 tahun itu jumlahnya akan jadi berapa sih? Seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman bisa menggunakan beberapa tahap dalam menghitung future value. Nah, kali ini saya akan mengajarkan untuk yang bagian menghitung cara bertahap. Jadi, ketika teman-teman menghitung secara bertahap, kalian hitungnya satu persatu di setiap tahunnya. Sebagai contoh, ini rumus awalnya.
yaitu future value tahun ke N sama dengan present value dikali 1 plus K pangkat N, atau N di sini adalah tahun yang dihitung. Oleh karena itu, untuk di tahun pertama, di sini sudah terlihat bahwa tadi present value-nya adalah 5.000, lalu kemudian untuk K-nya adalah 20%, sehingga untuk di tahun pertama hasil akhirnya adalah future value-nya dari awal tahun hingga di akhir tahun untuk di tahun pertama itu Rp6.000. Nah, bagaimana dengan di tahun kedua? Nah, teman-teman harus hati-hati ketika menghitung di tahun kedua. Di sini yang dihitung sebagai dasar untuk nilai sekarang adalah yang Rp6.000, bukan yang Rp5.000. Kenapa? Karena di akhir tahun ke-1 nilai kalian tidak lagi Rp5.000, menjadi nilainya adalah Rp6.000, sehingga untuk menghitung di tahun kedua jumlahnya nanti di akhir tahun adalah 7.200. 7.200 ini diperoleh dari 6.000 dikali dengan 1 plus bunga atau keuntungan yang berlaku saat ini. Nah, sama halnya dengan di tahun ketiga. Tahun ketiga berarti dasarnya yang akan dijadikan penghitungan nilai sekarang bukan lagi menggunakan nilai Rp6.000, melainkan sudah menggunakan nilai yang terakhir, yaitu di tahun kedua jumlahnya adalah 7.200. Nah, ini teman-teman bisa menggantinya dengan notasi 2 tahun. Future value tahun kedua ya. Oke, selanjutnya untuk di tahun ketiga berarti di sini nanti 7.200 akan kita kalikan dengan 1,2, atau dengan kata lain jumlah ini bisa diperoleh dari mana? 1,2 itu diperoleh pas saat 1 ditambah dengan 20% tingkat keuntungan, sehingga nanti uang yang diperoleh bukan lagi senilai 7.200, melainkan di akhir tahun ketiga yang akan diterima adalah 8.640. Nah, ketika teman-teman menghitung dengan cara bertahap dari tahapan-tahapan tahun ini, N yang di bagian rumus future value di awal ini mengikuti ya. Jadi nanti misalnya kalau menghitung tahun keempat, maka di sini adalah future value tahun keempat. Tetapi karena kita menghitungnya setiap tahun, jadi teman-teman tidak perlu melakukan pemangkatan atau hanya dipangkatkan 1. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan cara formula. Di dalam menggunakan cara formula dengan nilai yang diketahui sama, maka teman-teman mudah hanya tinggal memasukkan langsung keseluruhan tanpa perlu dihitung secara bertahap, dan pembedanya adalah di bagian rumus yang digunakan. Secara kasat mata untuk rumus ini tidak ada perbedaan, yaitu future value tahun ke N yang akan dicari sama dengan present value dikali 1 plus K pangkat N. Tetapi di sini ada pembedanya teman-teman, yaitu karena kalian langsung mencarinya di tahun pangkat ketiga atau di tahun ketiga, maka bunga atau keuntungan tadi harus dipangkatkan 3, sehingga nanti hasilnya adalah yaitu 5.000 dikalikan 1,2 pangkat 3. 1,2 ini bisa diperoleh dari 20% kalian jadikan nilai desimal, sehingga kalau dipangkatkan 3 menjadi nilainya adalah 1,728. Dan hasil akhirnya untuk future value tahun ketiga, yaitu jumlahnya masih sama dengan yang tadi cara bertahap, yaitu 8.640. Nah, cara selanjutnya teman-teman bisa menggunakan tabel, yaitu future value interest factor. Di dalam tabel future value interest factor,
Di sini di dalam tampilannya teman-teman bisa membaca dengan cara seperti ini. Jadi fokus ke bagian periode yang akan dicari, yaitu tahun ketiga. Nah, karena keuntungan yang digunakan adalah 20%, maka teman-teman lihat ke bagian sisi kanan. Dari urutan 1% sampai ke 30%, ada nggak yang 20%? Ada ternyata. Lalu, berapakah nilai di periode ketiga dengan tingkat keuntungan yaitu 20%? Nilainya adalah 1,7280. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 5.000 dikalikan dengan 1,7280 atau 1,728, hasilnya sama, yaitu 8.640. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman silahkan mengulangi atau menghitung kembali, yaitu dengan cara bagaimana kalau nilai uang Anton di tahun kelima? Apakah sama dengan di tahun ketiga tadi yang 8.640 atau berbeda? Nah, tentunya teman-teman di sini dapat kesimpulan bahwa ketika menghitung future value, jelas yang dihitung adalah nilai uang yang di masa yang akan datang. Lalu, cara menghitung future value sendiri ada 3 tahap, yaitu bertahap, formula, dan tabel. Nah, silahkan teman-teman menghitung secara mandiri soal latihan tadi, dan nanti kita akan bahas saat pertemuan di kelas. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya.